Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.4 A8, koneksi antar materi pada modul 1.4. Saya, Devi Haryanti Umbara SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA N1 Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tujuan pembelajaran khusus: 1. CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. 2. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran saya dalam menciptakan disiplin positif di sekolah yaitu untuk dapat menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah, hal yang paling penting kita pahami adalah tentang perubahan paradigma belajar, di mana umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Menurut Dr. William Glaser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dan berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Untuk dapat memperbaiki keadaan tersebut, maka hal yang kita lakukan adalah merubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Di mana pada stimulus respon memandang bahwa realitas kebutuhan kita adalah sama. Sementara menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita adalah berbeda. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dianggap sebagai sebuah kesalahan. Sementara teori kontrol memandang bahwa semua perilaku manusia memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, pemaksaan ada ketika bujukan gagal. Sementara pada teori kontrol terjadi kolaborasi, konsensus, sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon terjadi model berpikir menang kalah. Jadi bagaimana penguasaan kita. Sementara pada teori kontrol memakai model berpikir menang-menang, yaitu mencari solusi. Untuk dapat menerapkan disiplin positif di sekolah, maka kita harus memahami makna dan tujuan disiplin positif tersebut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sedangkan tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Motivasi ini berasal dari diri siswa, yaitu bersifat internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Konsep dasar dari disiplin positif lainnya adalah hubungan kebutuhan dasar dan motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar agar terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, kebebasan, dan kekuasaan.
Motivasi perilaku manusia sangat didasari dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Jika ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, inilah yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu, baik bersifat positif maupun negatif, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Menurut Diane Gozen, motivasi perilaku manusia ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya masih bersifat eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Terakhir, kita mengenal adanya restitusi. Hukuman itu bersifat menyakiti fisik dan psikis anak. Motivasinya bersifat ekstrinsik, kemudian anak menganggap dirinya sebagai orang yang gagal. Sedangkan konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman, motivasinya masih bersifat ekstrinsik, anak selalu dimonitoring. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan nilai kebajikan yang ia yakini. Untuk dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan yang diyakininya, sehingga tidak ada lagi paksaan atau hukuman maupun konsekuensi baik bersifat positif maupun negatif. Maka penerapan restitusi akan membantu murid kita menjadi manusia mandiri yang bertanggung jawab. Keyakinan kelas salah satu bentuk penanaman nilai-nilai kebaikan. Mengapa keyakinan kelas, bukan aturan? Manusia lebih tertarik melakukan untuk sesuatu yang mereka yakini, sedangkan aturan bersifat memaksa. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Dalam penerapan keyakinan, kita akan dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini murid untuk dapat memperbaiki keadaan mereka ketika melakukan kesalahan. Terdapat 5 posisi kontrol guru dalam menerapkan disiplin di sekolah. Yang pertama, penghukum, 2, pembuat merasa bersalah, 3, teman, 4, pemantau, dan yang kelima, manajer. Sebagai seorang guru yang memahami kodrat keadaan anak yang berbeda, dalam penerapan disiplin positif, sebaiknya kita mengambil posisi kontrol guru sebagai manajer. Di mana posisi kontrol guru sebagai manajer dalam penerapan disiplin positif dapat menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan menjalankan tahapan segitiga restitusi dapat membantu murid menemukan solusi untuk belajar memperbaiki kesalahannya sehingga ia bisa kembali dalam kelompoknya dengan identitas seseorang yang sukses. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Terdapat keterkaitan antara materi dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Penerapan budaya positif akan membantu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga peran guru sebagai pendidik yang menuntun segala kekuatan kodrat pada anak bisa terwujud. Pada peran dan nilai guru penggerak, budaya positif di sekolah dapat terwujud jika semua pihak dapat berkolaborasi, di mana peran guru penggerak dengan menjadi penggerak komunitas dan coach bagi guru lain perlu dikuatkan dengan nilai-nilai guru penggerak untuk bisa bersinergi dengan semua pihak. Yang ketiga, dikaitkan dengan visi guru penggerak. Selain itu, perlu adanya visi sekolah yang disusun untuk dapat mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat diwujudkan dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik melalui disiplin positif di lingkungan sekolah. Hal yang saya pahami dari konsep-konsep inti budaya positif pada modul 1.4 ini adalah tentang bagaimana proses membangun budaya positif dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini bersama, di mana tidak ada lagi hukuman yang bersifat menyakiti fisik maupun psikis murid atau menjadikan penghargaan sebagai tujuan dari perbuatan. Lebih dari itu, murid dapat menerapkan budaya positif karena motivasi intrinsik yang datang dari dalam dirinya. Ia dapat memahami dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, dan menjadi manusia mandiri yang bertanggung jawab. Dari sini, saya juga memahami peran guru sangatlah besar untuk membantu murid belajar dari kesalahan dan dapat memperbaikinya, yaitu dengan memilih posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya dalam pengalaman mempelajari modul 1.4 ini adalah tentang 5 posisi kontrol yang ternyata memiliki dampak yang luar biasa ketika diterapkan oleh guru kepada murid, yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Saya baru menyadari kalau terkadang saya juga berada di posisi ini dan ternyata memiliki dampak negatif bagi anak.
Setelah mempelajari modul ini, saya akan memperbaiki diri dengan mengambil posisi guru sebagai manajer. Hal yang berubah pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah adalah proses penerapan budaya positif, yaitu dimulai dari membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk diyakini bersama nilai-nilai kebaikannya. Sehingga tidak ada lagi namanya hukuman atau penghargaan yang bersifat motivasi ekstrinsik yang identik dengan identitas gagal pada anak. Saya harus bisa beralih dari posisi kontrol sebagai teman menjadi posisi kontrol menjadi manajer untuk dapat membantu murid memperbaiki dirinya sendiri sehingga dia menjadi manusia mandiri yang bertanggung jawab dan tidak bergantung pada orang lain. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah ketika saya mengajak siswa berdialog tentang kesalahan yang dia lakukan karena tidak mematuhi peraturan sekolah. Baju seragam tidak dimasukkan, serta melawan terhadap guru. Dari yang awalnya siswa tersebut tidak mau mendengar sampai pada akhirnya meminta maaf atas sikapnya. Melalui dialog itu, saya memahami ada kebutuhan kebebasan dan kekuasaan yang dicarinya, sehingga dia melakukannya untuk menutupi rasa malu terhadap temannya. Perasaan yang saya alami saat itu adalah marah, tetapi saya berusaha mengendalikan diri dengan mengajak anak tersebut ke tempat yang nyaman untuk berbicara dari hati ke hati. Saya menerapkan beberapa tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu tahap validasi tindakan yang salah dan menanyakan sesuatu yang diyakini kebaikannya. Hal baik yang sudah saya lakukan adalah saya mengajak anak tersebut berbicara di tempat yang nyaman dan memberi kesempatan kepada anak untuk menyampaikan alasan dia melakukan itu. Saya mencoba berdialog dengan anak tersebut untuk memberikan pemahaman atas kesalahan yang dia lakukan agar dia menyadarinya dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal yang perlu diperbaiki adalah seharusnya saya langsung menarik anak tersebut menjauh dari teman-temannya untuk menjaga privasinya agar anak tidak merasa dipermalukan karena sudah melakukan kesalahan. Posisi Sebelum kontrol yang saya mempelajari terapkan modul adalah ini, sebagai saya teman. berada di posisi Saya yang dulunya kontrol berada di sebagai posisi pemantau. penghukum, kemudian belajar Perasaan saya memperbaiki diri ketika berada di posisi teman dan pemantau ternyata adalah merasa saya baru harus selalu menyadari kalau mengawasi terkadang anak saya agar juga tidak berada di melakukan posisi pembuat pelanggaran rasa bersalah. dan selalu Setelah mentaati segala mempelajari modul aturan ini, yang saya akan berlaku. bergeser Dan memperbaiki setelah diri, mempelajari mengambil modul posisi ini, guru sebagai saya manajer. akan bergeser ke Perasaan posisi saya manajer. ketika berada di posisi Posisi penghukum manajer membuat adalah saya merasa timbul rasa bangga bersalah karena pada diri murid-murid saya yang saya setelah menghukum impikan murid dapat tersebut. menjadi anak yang Dan ketika mandiri berada dan di posisi bertanggung jawab. teman, saya merasa senang karena bisa Sebelum masuk ke dalam mempelajari hati modul murid. ini, Tetapi saya saya baru berada di sadar posisi ternyata kontrol itu hanya sebagai dilakukan pada pemantau. saya, tetapi tidak Perasaan kepada saya guru lain. ketika berada di posisi Posisi pemantau manajer adalah membuat saya merasa harus bangga selalu karena mengawasi murid-murid yang anak saya agar tidak impikan dapat melakukan menjadi pelanggaran anak yang mandiri dan dan selalu bertanggung mentaati jawab. segala aturan yang berlaku. Tentu saja pernah, yaitu tahap validasi tindakan yang salah dan menanyakan sesuatu yang diyakini kebaikannya. Seperti menanyakan kenapa kamu melakukan hal itu, apakah kamu mengetahui kesalahan kamu. Berikutnya, menurut kamu apakah wajar kamu bersikap demikian? Maukah kamu memperbaiki kesalahan kamu? Bagaimana cara kamu memperbaikinya selain meminta maaf? Dan hal yang perlu saya tambahkan adalah dengan terlebih dahulu menstabilkan identitas agar emosi murid lebih cepat mereda dan mengambil hatinya agar ia cepat merasa nyaman untuk berbicara. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses penerapan budaya positif adalah menjalin kolaborasi dengan semua pihak, seperti orang tua, komite sekolah, warga sekolah lain, dan lingkungan masyarakat. Agar penerapan budaya positif dapat dilakukan di rumah dan di lingkungan masyarakat yang mendukung sehingga benar-benar dapat menjadi kebiasaan yang dapat diterapkan dengan baik. Demikian saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga memberikan manfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.